Setelah kita memahami tentang Al-Quran dari sisi pengertiannya, sekarang kita masuk ke perbedaan antara Al-Quran dengan hadis nabawi dan juga Al-Quran dengan hadis qudsi. Nah, Al-Quran itu kan kalamullah. Tidak semua kalamullah itu Al-Quran. Sebagian kalamullah ada yang nanti masuknya ke dalam klaster hadis, baik itu hadis nabawi maupun hadis qudsi. Nah, ini yang sering menjadi sasaran empuk orang-orang yang tidak suka sama Islam, mengatakan bahwa gimana caranya kita membedakan, atau para sahabat Nabi itu membedakan mana Al-Quran, mana hadis nabawi dan hadis qudsi, karena keduanya memang keluar dari satu lisan, yaitu Nabi Muhammad. Nah, bagaimana cara kita mengetahui perbedaannya? Perbedaannya kita bisa lihat di sini. Yang pertama, hadis itu terkait dengan perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi. Kalau Al-Quran kan kalam, perkataan Allah, kalam Allah, firman Allah. Tapi kalau hadis Nabi, hadis itu terdiri dari perkataan, perbuatan Nabi, dan takrir Nabi. Takrir itu persetujuan Nabi, diamnya Nabi itu menyatakan setuju kepada sesuatu. Karena Nabi tidak mungkin mendiamkan sesuatu yang salah. Kalau salah mesti ditegur. Nah, takrir itu diamnya Nabi, persetujuan Nabi. Jadi tidak semua perkataan, ada juga nanti sisi perbuatannya. Misalkan Nabi mencontohkan praktik wudhu, itu Nabi kan nggak bilang, tapi Nabi praktek wudhu di depan para sahabat. Kemudian sahabat merekam praktek wudhu itu, dilihat, diamati. Itu hadis. Tapi itu tidak berlaku untuk Al-Quran. Al-Quran adalah firman, dan Rasulullah juga melafadzkan firman tersebut. Yang kedua, hadis tidak selalu mutawatir. Hadis itu ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Hadis ahad itu nanti yang kita kenal dengan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan lain-lain, maudhu gitu ya. Nah, memang ada hadis yang mutawatir, tapi ada juga hadis yang tidak mutawatir. Nah, Al-Quran tidak mengenal itu. Al-Quran hanya mutawatir saja, karena dijaga penuh utuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan secara mutawatir. Kemudian hadis tidak selalu jadi ritual ibadah ya. Orang baca Quran di dalam sholat, setelah Al-Fatihah baca ayat surat-surat pendek itu jadi ritual ibadah. Boleh dibaca di Al-Quran, dibaca di sholat. Hadis tidak semuanya sah dibaca di sholat. Kalau kita doa iktidal misalnya sami Allahu liman hamidah, itu kan juga hadis, itu sah karena ditetapkan bahwa itu bacaan sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azimi, itu kan hadis juga sumbernya. At-tahiyatulillah, bacaan tahiyat, itu hadis juga, tapi hadis yang ditetapkan. Tidak semua hadis. Perkataan Nabi yang Al-Quran saja yang boleh dibaca, dan itu pun tempatnya di tempat-tempat tertentu gitu. Setelah Al-Fatihah baru ayat-ayat pendek. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya tidak menentang orang Arab. Kalau hadis itu kan tidak ada tantangan khusus bagi orang Arab. Itu. Jadi kalau kalian bisa datangkanlah satu hadis serupa dengan hadis nabawi, nggak gitu. Banyak hadis yang dipalsukan, banyak hadis yang disalahgunakan gitu. Karena hadis itu kan berbeda dengan Al-Quran. Spesialnya Al-Quran itu ya dia mutawatir, diturunkan secara mutawatir, diriwayatkan secara mutawatir, berbeda dengan hadis. Nah, itu Al-Quran dan hadis nabawi. Sekarang Al-Quran dengan hadis qudsi. Nah, sebenarnya hadis qudsi itu sumbernya dari Allah juga. Kita bisa lihat sini ada ini. Nah, di sini kita lihat sumbernya qaulul rasul an rabbil izzah. Jadi perkataan Nabi dari Tuhan, dari Allah. Kemudian perkataan Nabi itu diriwayatkan oleh para sahabat, sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiut tabiin, kemudian ke rawi, kemudian sampai ke aimatul hadis itu. Nah, hadis qudsi sebenarnya bukan termasuk Al-Quran, tetapi termasuk ke hadis, meskipun dia hadis ini lafadznya dari Allah. Nah, yang membedakan dengan hadis nabawi apa, atau hadis pada umumnya, matannya berupa firman Allah yang diriwayatkan oleh Rasulullah.
Paham ya? Jadi matan hadis qudsi itu substansinya, lafadznya itu dari Allah. Inti lafadz itu diriwayatkan oleh Rasulullah di luar Al-Quran, ya, bukan Al-Quran. Nah, karena di luar Al-Quran, maka segala kriteria di luar Al-Quran juga tidak berlaku. Artinya, meskipun lafadz ini dari Allah, karena ini tidak masuk di dalam Al-Quran, tapi masuk ke dalam hadis yang sifatnya qudsi, ya, misalnya sifat hadis qudsi itu misalkan gini. Jadi Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu. Tapi Rasulullah bersabda gitu. Ada catatannya, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini gitu. Itu namanya hadis qudsi. Tapi kalau Al-Qur'an itu kan qala Allah taala, langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, tidak perlu ada tambahan lafaz Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak. Nah gitu. Maka ketika kita tahu hadis qudsi ini di luar dari Al-Quran, maka semua hukum hadis nabawi itu berlaku di hadis qudsi. Artinya tidak semua hadis qudsi itu diriwayatkan mutawatir. Ada hadis qudsi yang mutawatir, ada hadis qudsi yang ahad. Ahad itu nanti dibagi menjadi sahih, hasan, dhaif, dan lain-lain. Nah gitu ya. Jadi statusnya itu tidak seperti Al-Quran, walaupun dia hadis qudsi, mengenal dhaif, mengenal sahih, mengenal hasan juga. Baik, seperti itu. Mudah-mudahan dapat difahami.